Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani binti Umar dengan NIM 20650029. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas satu saya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Menurut Merbel et al. Tahun 1983, sistem informasi geografis merupakan sistem penanganan data keuangan. Menurut Gisut tahun 1994, SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Soal kedua, komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Jelaskan. Yang pertama, perangkat lunak atau software digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data-data, baik data spasial maupun non-spasial. Kemudian perangkat keras atau hardware adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Kemudian data ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama, data spasial dan non spasial. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Sedangkan data non spasial atau atribut adalah data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Kemudian manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana dan pengguna dari sistem informasi geografis. Kemudian metode layer atau overlayer yang digunakan dalam SIG berbeda untuk setiap permasalahan. Kemudian soal nomor 3, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layer. Layer adalah suatu lapisan atau lembaran. Metode layer dalam sistem informasi adalah lapisan peta yang berisikan berbagai informasi. Informasi dalam satu layer dapat berupa titik, garis, atau poligon atau area. Layers ini dia itu memiliki arti atau informasi yang berbeda-beda. Kemudian soal nomor 4, jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem dalam SIG ini terdiri dari 4. Yang pertama, data input. Data input ini berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, data output. Data output itu dia bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, termaksud mengekspor ke dalam format yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, data manajemen. Data manajemen ini dapat mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di-retrieve, di-update, dan diedit. Yang keempat itu data manipulasi atau analisis. Ini dia untuk menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Kemudian jelaskan manfaat sistem informasi geografis dalam manajemen tata guna lahan. Manfaatnya dalam manajemen tata guna lahan itu
merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya itu seperti wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas maupun fasilitas umum dan jalur hijau. Yang terakhir, soal ke-6, jelaskan manfaat SIK dalam penataan kota. Manfaat SIK dalam penataan kota itu dia sebagai jalur transportasi atau jalan, seperti pengalamatan rute kendaraan, penjadwalan kendaraan dan analisa lokasi. Kemudian itu pengelolaan atau pembagian areanya juga termaksud dari manfaatnya itu pembuatan zona rencana tata ruang, pengaturan kualitas air, rencana pembangunan. Kemudian ada juga manajemen fasilitasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab mengenai tugas 1 ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.